Shalom sahabat-sahabat bijaksana channel yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan segera merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus memenuhi kita di hari-hari menjelang Natal ini. Untuk memulai renungan ini, saya akan bercerita tentang kehidupan 2 ekor ulat di sebuah pohon mangga. Kedua ulat itu bernama si hijau dan si merah. Mereka bersahabat baik dan selalu bermain serta makan bersama-sama. Pada suatu hari, si hijau menghilang. Si merah mencari-cari si hijau tetapi tidak menemukannya. Beberapa minggu kemudian, si hijau yang ternyata berubah menjadi kepompong telah menetas menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu ini masih memiliki ingatan ketika ia masih menjadi ulat. Jadi ia mencari temannya si merah dan bermaksud bermain serta makan bersama-sama seperti semula. Ia tidak tahu bahwa ia telah berubah menjadi kupu-kupu dan memiliki sayap untuk terbang. Karena ketidaktahuannya, ia berjalan pelan-pelan dalam pencariannya akan temannya si merah. Ia bertindak seakan-akan ia masih seekor ulat. Nah, sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, banyak orang percaya menjalani kehidupan seekor kupu-kupu yang berjalan seperti ulat. Sebetulnya, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita dan mengakuinya sebagai juru selamat pribadi kita telah diubah menjadi ciptaan yang baru, sama seperti ulat yang telah berubah menjadi kupu-kupu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Namun demikian, kita tidak menyadari jati diri kita yang baru di dalam Kristus, sehingga kita masih menjalani pola hidup yang lama dan masih melakukan banyak dosa. Kita masih memiliki memori seekor ulat, sehingga tidak menyadari jati diri kita yang baru, yaitu seekor kupu-kupu. Kita masih berjalan pelan-pelan dan tidak menggunakan sayap baru kita. Momen hari Natal yang kita peringati sebagai hari kelahiran Kristus di dunia ini memiliki suatu misi, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan bukan hanya untuk menyelamatkan saja, tetapi Dia ingin kita menjalani kehidupan keselamatan yang penuh berkat sebagaimana Dia menciptakan manusia pada mulanya. Tuhan Yesus ingin kita hidup dalam persekutuan dan pengenalan yang intim dengan Allah Bapa dan dirinya. Dalam Yohanes 17 ayat 3 tertulis, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kita tidak diselamatkan untuk melakukan sesuatu bagi Allah, namun kita diselamatkan sehingga kita dapat mengenal Dia dalam persekutuan yang intim setiap hari. Pekerjaan-pekerjaan baik akan mengalir keluar secara otomatis seiring dengan dalamnya hubungan kita dengan Allah, yang merupakan sebuah bukti dari kehidupan Allah yang sedang diekspresikan melalui kita. Jadi, jikalau demikian jati diri kita yang baru di dalam Kristus, mengapa orang-orang percaya masih melakukan dosa? Jawabannya adalah karena pengudusan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus selama kita masih hidup di dunia ini. Ketika kita menerima Kristus dalam hati kita menerima roh yang baru yang berasal dari Tuhan. Akan tetapi, jiwa kita masih dipenuhi dengan memori dan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, sama seperti kupu-kupu yang masih memiliki ingatan seekor ulat. Dengan demikian, memang normal bagi orang percaya untuk masih melakukan dosa. Akan tetapi, ada perbedaan antara orang yang melakukan dosa sebelum menerima Kristus dan setelah menerima Kristus, yaitu adanya Roh Kudus di dalam diri orang percaya.
orang yang melakukan dosa sebelum menerima Kristus tidak memiliki Roh Kudus yang menginsafkan dirinya akan dosa yang dilakukannya, sehingga ia merasa nyaman melakukan dan hidup berkubang dalam dosa. Akan tetapi, setelah menerima Kristus, maka ia tidak akan nyaman ketika melakukan dosa. Ia akan merasakan perasaan bahwa apa yang dilakukannya tersebut salah dan memiliki keinginan untuk memperbaiki dirinya. Ini merupakan karya Roh Kudus yang menginsafkan dirinya akan kelakuannya yang berdosa. Roh Kudus akan mengingatkan tentang jati dirinya yang baru di dalam Kristus dan bahwa apa yang dilakukannya tidak selaras dengan jati diri barunya tersebut. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam momen hari Natal kali ini, marilah kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus yang begitu berharga, yang merupakan awal diwujudkannya janji keselamatan yang diberikan oleh Allah sendiri dalam Kejadian 3 ayat 15 yang berbunyi, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Seperti halnya seorang bayi telah lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita, demikian juga kita telah dilahirkan baru di dalam kerajaan Allah. Kita memiliki jati diri yang baru sebagai anak-anak Allah. Ingatlah selalu akan jati diri kita yang baru di dalam Kristus, sehingga setiap kali kita jatuh ke dalam dosa dan Roh Kudus mengingatkan kita lewat hati nurani kita harus cepat-cepat bertobat dan masuk kembali ke dalam persekutuan yang intim dengan Allah kita. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Dan juga ada tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8-14, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Nah, sahabat bijaksana, demikianlah renungan kita kali ini. Semoga dapat memberkati dan menguatkan sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudara-saudara menyukai renungan ini, silakan klik tombol like dan subscribe, serta meninggalkan komentar yang membangun, serta saudara bebas membagikan video-video yang ada di Bijaksana Channel agar dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.